يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Terkait profesi pengacara. Anak kayaknya harus minum dulu baca ini jemaah. Bismillah. Pengacara ini singkatan apa profesi jemaah? Hah? Ada yang mengatakan singkatan apa? Pengangguran banyak acara. Banyak yang sifatnya pembelaan. Yang berkaitan dengan peristiwa hukumnya dan bersifat diharamkan, contohnya pencurian, perzinaan, penipuan. Pertanyaannya, apakah pembelaan terhadap masalah tersebut pengacara juga dalam posisi akibat dosa yang dilakukan kliennya? Mohon penjelasannya. Baik. Kalau bicara membela kezaliman, maka dia telah melakukan kezaliman. Tapi kalau dia enggak Ustaz, jadi memang secara hukum klien anak salah, anak tahu dia salah, tapi bagaimana ya dia mendapatkan hukuman, kan hukuman itu kadangkala ada yang maksimal, ada yang minimal gitu. Tetap dihukum, anak tidak mengatakan dia nggak salah Ustaz, tapi dia ini sudah bertobat, alhamdulillah. Jadi harapannya bagaimana hukumannya ringan. Bukan membela kezaliman, bukan membenarkan yang salah, enggak, tetap menyalahkan dia. Jadi pengacara ini hanya berharap bagaimana kliennya ini dihukum ringan, tapi bukan membenarkan dia, enggak. Semoga yang seperti itu tidak termasuk dia berkongsi dalam dosanya. Apalagi kliennya sudah bertobat. Nabi SAW itu menyuruh kita idra'u al-hudud bisyubuhat. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran yang harus kena hukuman, itu kalau bisa dibantulah. Ada datang seorang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau cuma mencium dia engkau. Mungkin kau cuma pegang-pegang, enggak Rasulullah, aku berzina gitu. Nabi ingin orang ini sudah pulang sana sudah. Kalau kau sudah bertobat sudah selesai. Pernah kejadian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Ma'is ya. Ma'is ini berzina. Lalu ngomong sama sohibnya, aku ini berzina kata dia. Dia maksudnya mau cari solusi. Sama sohibnya dibawa ke Nabi SAW. Nabi menegur yang membawa Ma'is. Nabi mengatakan kepada dia, halla satartahu biizarika. Kenapa engkau nggak tutupi dia dengan sarungmu gitu? Artinya kalau dengan selendangmu, kalau nggak punya apa untuk menutupi aibnya, tutup dengan selendangmu. Artinya dia berbuat dosa dan dia sudah bertobat. Kalau bisa ditutupin kalau sudah bertobat gitu loh. Jadi pengacaranya dilihat. Kalau kliennya ini, kliennya ini memang pezina Ustaz. Jangan diusahakan cari hukuman yang ringan. Antum dosa juga, seharusnya dia ini dirajam seharusnya. Jadi antum jangan sampai membela kasus-kasus yang Allah murka. Tapi kalau orang itu sudah bertobat, bagaimana dia mendapatkan hukuman, tetap dia mendapatkan hukuman. Tapi ya hukuman yang tidak berat, semoga kita tidak termasuk di sana jamaah. Tapi jangan sampai melakukan suap, riswah, ini dan itu, tambah dosa lagi antum. Hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Jadi persentase masuk surga itu bagi hakim itu
1:2. Na'udzubillahi minan nar. Maka harus berhati-hati. Antum kalau mendengar para ulama dahulu, kenapa takut jadi hakim? Sampai disiksa ulama itu nggak mau jadi hakim. Karena takut mereka, jamaah. Sedangkan sekarang yang ada daftar jadi hakim. Daftar sekarang, jamaah. Apakah boleh suami menceritakan situasi rumah tangganya dengan istri pertamanya kepada istri keduanya dan sebaliknya, Ustaz? Karena suami menganggap seorang diri. Apakah itu termasuk juga ghibah? Mohon solusinya. Ini ngeluh duwe bojo loro. Iya. Jadi ahibati fillah, kenapa Allah Azza wa Jal ketika membolehkan menikah lebih dari satu dikasih syarat? Karena tidak semuanya mampu. Maka Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu gitu loh. Istrinya dua-duanya bermasalah. Karena dia nggak punya tempat curhat, akhirnya curhatnya sama istrinya. Kalau itu keburukan, maka engkau menceritakan keburukan istrimu yang seharusnya engkau tutupi. Tapi kalau engkau mencari solusi, maka silahkan mencari solusi. Tapi kalau bisa, cari solusi ke tempat orang yang bisa memberikan solusi. Tapi antum cari solusi kepada orang yang nambah masalah gitu. Apa ada memberikan tunggu, apa di Pegadaian anunya, slogannya mengatasi masalah tambah masalah. Iya, kalau mau kayak gini, dia mengatasi masalah tambah masalah gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin dia mengatakan nggak, harapan anak, istri anak ini jadi mengerti gitu loh, Ustaz. Nggak seperti istri yang kedua. Dia ngomong sama istri kedua supaya jangan jadi seperti istri yang pertama. Maunya seperti itu dia kan. Tapi ternyata nggak selesai-selesai. Perempuan itu seperti itu. Maka antum cari solusi ke tempat lain. Ada cerita, seorang ustadz cerita, ada seorang hamba Allah ini selalu sholat subuh itu di masjid. Tidak pernah telat, jemaah. Ini sebuah permisalan apa kejadian nyata, tapi ustadz itu cerita. Akhirnya tanya sohibnya, antum kok bisa istiqomah, kata dia, subuh di masjid selalu sebelum adzan, kata dia. Iya, istri ana 2, kata dia. Oh Masya Allah, ana kalau gitu tak kawin luru pisan, kata dia, supaya istiqomah. Dan subhanallah, betul dia nikah lagi sama sohibnya. Ternyata subuh di masjid, jemaah. Jadi tidak bisa tidur di rumah istrinya, jemaah. Jadi subuhan di masjid terus karena ribut pening ahsan ke masjid. Akhirnya ada sohibnya dia, jamaah, di masjid. Ini tidak semua, artinya ada kondisi-kondisi memang orang-orang yang gak mampu, maka tolong pertimbangkan. Jadi para wanita juga harus tahu. Kadang-kadang perempuan itu menganggap ketika suami nikah lagi, itu mau senengnya dewe. Nafsu ini itu, kata dia. Iya nggak apa-apa, menikah karena nafsu boleh nggak? Boleh nggak, jemaah? Loh, kita itu menikah karena kita punya nafsu. Kata Nabi SAW, kalau nggak mampu nikah suruh puasa gitu loh, supaya nafsunya terjaga, terkontrol. Maka Nabi SAW mengatakan ketika menyuruh menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Karena nafsunya tersalurkan di tempat yang halal gitu loh. Tapi catatannya tadi, mampu menikah. Jangan bicara 2, 1 pun kalau mau menikah harus mampu. Nggak mampu antum boleh nanti sama istri antum. Mampu, apalagi 2. Taib. Hanya saja perempuan itu lupa bahwasanya suaminya ini bukan hanya oleh seneng tok. Tapi dia juga dapat ngelune.
Senangnya berapa lama sih jamaah? Kalau bicara bersenang-senang. Kalau seorang laki-laki punya istri kedua. Dia bermalam di rumah istri keduanya ini, kalau gadis berapa hari? 7 hari kan? Kalau janda 3 hari. Itu sih seneng-senengnya jamaah. 3 hari 7 hari. Habis gitu mulai dia sudah. Ini harus dibagi sudah. Pembagian itu sudah menyisakan beban pikiran. Dia harus ke sini, dia harus ke sini. Belum anaknya yang sakit, belum ini. Jadi tolong para wanita memaklumi suaminya. Jadi kadang-kadang mereka nuntut. Ini kan masalahnya istri pertama nuntut, istri kedua nuntut seperti itu. Akhirnya tidur di masjid. Masjid. Allahu Akbar. Ya artinya jangan sampai kita menghibain saudara kita. Masya Allah. Loh, ini sampai jam piro Ustaz? Wis jam 6 jamaah. Berapa lagi? Satu lagi ya. Ini kayaknya Ustaz Muhammad Turi Hasin yang jawab. Ustaz, anak serahkan ke antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nenek anak telah wafat 11 bulan yang lalu. Kemudian 2 bulan kemarin Ana mengunjungi makam nenek Ana untuk mendoakan dan mengingat kematian. Namun Ana tidak bisa menahan air mata karena teringat canda tawa dan jasa beliau yang telah merawat Ana dari kecil sampai Ana dewasa. Apakah yang Ana lakukan termasuk berlebihan Ustaz ketika berziarah ke nenek Ana? Menangis itu nggak apa-apa jemaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, beliau itu meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu heran. Wah anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah, kata Abdurrahman. Apa kata Nabi SAW? Innal aina la tadma. Mata itu meneteskan air. Wa innal qalba la yahzan. Hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Artinya meneteskan air mata, menangis itu nggak apa-apa. Cuma kalau dilihat di sini, menangisnya itu teringat canda tawa dan jasa beliau. Nggak nangis kira-kira nenek opo di kuburan. Itu yang kadang-kala kita harus pikirkan. Jadi mengingat di kuburan, iya kalau amalan nenek ini cukup ya. Kalau ternyata nenek kurang ibadahnya. Jadi menangis itu seharusnya bukan mengingat canda tawa, tapi mengingat kehidupan yang selanjutnya. Disitulah kita mengingat kematian, jadi takut gitu loh. Cuma kadang-kala orang ya ada kenangan yang membuat dia jadi ingat. Baik, gak masalah engkau nangis karena itu, tapi kemudian rubah tangismu untuk mendoakan nenek. Jadi rasa sedih itu mengantarkan kepada semangat untuk mendoakan nenek yang sudah merawat, bagaimana kebaikan dia, bersodakoh untuk dia. Artinya sang cucu ini berusaha untuk terus membalas budi baik orang yang pernah baik sama dia, yang sudah tidak bisa menambah amalan lagi, maka dia yang memperbanyak istighfar untuk orang-orang tersebut. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jemaah, banyak pertanyaan yang belum dijawab. Antum jangan sedih. Antum jangan mikir ya Allah aku kesel nulis tidak diwoco Ustaz. Berarti itu kan kadang-kadang kan orang jadi, insya Allah catatan antum akan dapatkan di rapot antum pada hari kiamat. Karena antum sudah mencatat dan antum sudah berusaha, semuanya itu walaupun sebesar semut kita akan mendapatkan balasan darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.